Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah SNLK. Nah, untuk SNLK ini kembali menguat lagi ya, 2,3%. Nah, ini bagus setelah dia breakout dan bertahan di atas top box. Dan di hari Jumat kembali menguat lagi 2,3%. Nah, ini kalau dia lanjut, targetnya masih sama di 1015 dulu ya. Nah, kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di atas 840, ini masih oke untuk di hold dulu. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Siloam atau Silo. Nah, Silo ini kembali menguat lagi nih. Ini yang sebelumnya. Nah, karena memang targetnya belum kena ya di 1415-nya. Nah, untuk support saat ini sebetulnya ada saran di harga 1270. Nah, ini kalau lanjut ya, targetnya adalah di harga 1360 dulu ya. Ini untuk Silawam. Jadi dipantau juga, ini masih oke untuk diperhatikan. Setelah koreksi cukup dalam, kembali menguat lagi. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Mika. Mika juga berhasil breakout top box kemarin ya di hari Jumat. Nah, ini targetnya sendiri ada di 3190. Nah, tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau koreksinya selama masih bertahan di atas 3010 ini masih oke. Tapi kalau lanjut targetnya adalah di 3190. Kalau ditembus masih ada target berikutnya di 3280 dan 3400. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Same. Nah, Same juga berhasil breakout ya di hari Jumat kemarin ya, menembus 306 ya dan menuju target 324. Nah, ini keren banget ya. Kita lihat aja kalau misalkan dia tembus 324, apakah dia bisa menembus juga resisten 328 ya untuk Same. Ini bagus ya posisinya, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Targetnya juga lumayan ya, kalau misalkan dia bisa tembus 328-nya bisa ke 358. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Emior. Emior juga berhasil breakout resisten 2450. Nah, next target 2530 dan 2620. Selanjutnya adalah Wapo. Wapo koreksi ya 1,8%, tapi masih oke. Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas 214-nya. Ya, untuk support saat ini masih di 198 ya. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat di atas 214, harapannya bisa breakout 234 menuju target 254 dulu ya. Next adalah PMMP. PMMP masih belum bergerak, ini masih boleh dipantau ya selama dia masih sideways. Nah, ini kalau misalkan tiba-tiba ada volume yang besar ya, mudah-mudahan bisa breakout langsung nih 374-nya. Kalau 374-nya bisa breakout ya, targetnya masih sama 410 dan 420. Next adalah Pani. Ya, Pani udah kena target ya di 1230. Ini kita update lagi. Nah, untuk Pani ini juga udah kita bahas dari sebelum berangkat ya. Udah mungkin dari mulai tanggal 18 Januari kemarin. Nah, ini yang sudah punya mungkin sudah TP dulu ya, kalau misalkan sudah merasa cukup. Tapi kalau masih mau hold pun nggak apa-apa, harapannya ini bisa close di atas 1230. Kalau bisa close di atas 1230 dan bertahan, masih ada target-target berikutnya. Target selanjutnya adalah di 1525. Agak jauh ya, tapi mudah-mudahan aja bisa ke atas lagi untuk Pani. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Dewi. Nah, Dewi di hari Kamis sudah kita bahas dan di hari Jumatnya ditutup dengan arah semua resisten, target juga ditembus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya Dewi membuat new ATH. Ya, kalau targetin lagi ya saya nggak tahu. Kita lihat aja dia mau sampai ke harga berapa untuk Dewi. Lanjut adalah AMRT. AMRT masih trennya masih bagus ya. Setelah breakout top box masih bergerak perlahan di atas top boxnya. Dan mudah-mudahan masih bisa terus lanjut ya membuat new ATH lagi. Karena saham ini masih sangat uptrend. Harapannya bisa menembus bertahan di atas 3090 dan bisa menembus new ATH lagi di harga 3150.
Nah, gitu. Bagus sekali ya untuk AMRT, mudah-mudahan masih strong uptrend ke atas. Lanjut adalah CMRY. CMRY juga udah tembus ya targetnya. Nah, ini kemungkinan besar kalau lanjut dia masih menuju resisten 5.330. Dipantau aja ya yang sudah masuk, yang udah saya infokan sebelum-sebelumnya di 16 Januarian. Mudah-mudahan udah profit lumayan ya dari CMRY. Lanjut TRJA. TRJA juga ya, ini udah kena targetnya 276 ya. Ternyata dia close di atasnya 280. Apakah dia masih mau lanjut? Kalau masih mau lanjut, targetnya adalah di 310 ya untuk TRJA. Next adalah Bevin. Bevin juga kena target ya. 1250-nya udah kena. Kita lihat apakah dia akan lanjut lagi menuju target berikutnya. Memang targetnya agak tipis ya. Ya kita lihat aja. Kalau bisa kena targetnya di sekitar harga 1265. Nah, sebetulnya masih ada target-target berikutnya. Ya masih ada resisten yang lagi di 1320. Yang sudah punya Bevin, selamat. Jangan lupa naikkan trailing stopnya. Lanjut ke saham ADI. ADI di hari Jumat berhasil breakout dan close di atas top box ya. Top boxnya di 496, close di harga 498. Next target 520, 526 dan 544. Saham berikutnya adalah Arko. Arko justru malah koreksi 4,1%, tapi masih bertahan di atas pergerakan EMA 30-nya ya, atau di atas 580. Arko close di harga 585. Mudah-mudahan bisa kembali muat lagi ya, menembus 615 dan juga resisten di 660. Targetnya masih sama di 690. Selanjutnya Wika. Wika hampir kena target ya, sudah kena ya 740-nya ya, tapi nggak close di atasnya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk Wika. Kalau bisa close, dia bisa close di harga di atas 740 dan bisa bertahan di atas, ini akan sangat bagus. Selanjutnya adalah PTPP. PTPP juga masih bertahan, akhirnya dia breakout dan bertahan di atas top box 700. Nah, mudah-mudahan nggak tembus balik di bawah 700, bisa lanjut lagi, targetnya adalah di 780. Lanjut WSKT. WSKT juga bertahan di atas 344, ini bagus. Next target adalah di 396 ya untuk WSKT. Ya, SSIA ini sudah koreksi hari kedua ya, tapi ini mantul, ini ada pantulan. Ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi kalau ngeliat posisi seperti ini. Ya, kalau misalkan teman-teman tertarik dan misalkan di minggu depan dia kembali menguat, alokasi dana juga jangan terlalu besar ya, karena ini udah cukup tinggi naiknya. Nah, kalau mau masuk boleh aja, kalau bisa dia bisa melewati high-nya di hari Jumat atau di atas harga 500. Kalau bisa tembus 500-nya, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi ya, menembus resisten 530, 520-nya. Nah, ini kalau bisa tembus ini bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut terbang ke utara untuk SSI ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, atau bahkan bisa menembus bottom box-nya di 424 ya, sebaiknya jangan masuk ya, takutnya dia turun lagi, mungkin menuju ke EMA 30-nya dulu ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah WG. WG juga lanjut ya, ini udah kita pantau terus. Udah mencolek target 152-nya tapi nggak ditembus. Mudah-mudahan bisa ditembus. Kita lihat aja apakah dia bisa menembus target-target yang udah kita ukur ya. Mudah-mudahan bisa tembus 152 dan 154 juga, resistennya juga bisa kena tembus. Target 157 mudah-mudahan juga bisa ditembus juga. Next adalah BES. Ya, untuk BES ini sempat breakout 158 ya. Nah, tapi nggak bertahan di atasnya dan juga hanya menyentuh target di 160-nya nih. Nah, mudah-mudahan di minggu depan BES bisa lanjut ya, breakout 158-nya dan 160. Targetnya adalah di 171 ya untuk BES. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Woton.
weton berhasil breakout lagi 190, targetnya masih sama 195. Kalau tembus 155 masih ada target berikutnya di 200 dan 210. Lanjut ke UFO ini sudah 3 kali ya, ini mencoba menembus 282 ya, 2 kali ya, tapi nggak berhasil. Ini mesti hati-hati kalau misalkan dia kembali ke bawah atau menembus supportnya ya. Ini target-targetnya saya hapus dulu. Nah, untuk supportnya sendiri stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah 274 ya kalau yang sudah punya. Kalau dia tembus 274, saran saya sebaiknya exit dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia 282-nya tembus dan 288-nya juga ditembus, ini sangat bagus. Next targetnya adalah di harga 254. Nah, tapi tinggal kita lihat apakah dia akan menembus ke atas atau ke bawah. Kalau misalkan dia tembus ke bawah 274, sebaiknya hati-hati. Tapi kalau misalkan dia tembus ke atas, masih bisa hold. Targetnya 354. Lanjut adalah yellow. Nah, yellow lanjut ya, menguat 7,5%. Sebelumnya hari Kamis ini di breakout. Kena targetnya 71, close persis di resisten 71, sempat menembus harga 74 ya. Nah, target 75 yang belum kena, mudah-mudahan di minggu depan lanjut menembus 75-nya. Masih ada target-target berikutnya yaitu di harga 83 dan 90 untuk yellow. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah ERA. ERA masih strong ya, masih strong uptrend. Ini kembali menguat lagi 4,6%. Nah, kalau ERA lanjut masih ada target berikutnya ya di harga sekitar 516. Nah, apakah dia bisa bertahan di atas 516? Kalau bisa tembus dan bertahan di atas 516, ini akan sangat bagus. Saham selanjutnya adalah BLI. Nah, BLI setelah hari Kamis sempat menembus dan close persis di resisten 474, akhirnya di hari Jumat menguat lagi 3,3% ya, dan menembus resisten 480-nya. Kalau lanjut targetnya 492 dan masih ada resisten 494 ya, 49. Jadi target 492-nya kalau misalkan ditembus masih ada resisten di 494. Kalau ditembus, target berikutnya adalah di harga 500 dan 510. Kita lihat apakah Bell mampu menuju 500 dan 510. Kita perhatikan di minggu depan. Selanjutnya adalah SMBR. SMBR doji di 416 ya. Nah, tapi ini kalau teman-teman yang masuk dari tanggal 19, kalau misalkan udah TP juga nggak apa-apa ya, udah kena target sebetulnya. Nah, tapi kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas 412, ini masih oke ya, masih boleh hold. Resistennya juga udah kena tembus ya. Nah, sekarang resisten terdekat ada di 426 ya. Nah, kalau misalkan 426-nya ditembus lagi, mudah-mudahan 428-nya kena juga. Paling nggak kalau close di atas 428, ini akan sangat menarik untuk SMBR. Begitu juga INTP. INTP jauh lebih bagus posisinya, berhasil menembus target di 10.525. Kalau lanjut, next target ada di 10.875 untuk INTP. Dan saham terakhir untuk part kedua adalah MTDL. MTDL juga menguat 3,4%, resisten 595 sudah ditembus, target 610 sudah dicolek, tapi belum ditembus. Kita lihat minggu depan apakah lanjut. Kalau lanjut menembus, next target adalah di 640. Tapi kalau koreksi selama masih ada di atas 580, masih oke untuk di hold. Oke, itu untuk part kedua ya, sampai MTDL. Masih ada part ketiga. Mudah-mudahan di part ketiga ini lebih menarik ya untuk saham-saham yang bisa diperhatikan, karena mayoritas saham-saham di part 3 dan nanti part 4 itu saham-saham yang masih belum breakout. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana ya, tungguin aja. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di next video, bye-bye.